Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Siang ini saya akan memberikan info yang penting untuk pegangan kalian dalam mengambil langkah selanjutnya. Jangan sampai kalian salah langkah. Karena saat ini yang terjadi, berita ada dua sisi. Sisi kanan positif, sisi kiri negatif. Ada yang bilang mau pump, ada bilang yang mau bull. Ada yang bilang mau, maksudnya ada yang bilang mau bull, ada yang bilang mau jengking, mau crash, mau bear ya. Akan saya kumpas tuntas di sini, tapi kalian tetap do your riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Semua ditanggung masing-masing dan selalu saya ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Semua ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak akan tanggung jawab atas kerugian kalian. Oke. Pandangan Mas Bro sendiri tanpa lihat berita-berita, saya sih simpel saja. Yang sudah TP di 2M lebih BTC pasti ngebut, ingin masuk lagi di harga murah, ingin serok di bawah, ya pasti dia inginkan terjun. Saya pun kalau habis TP pinginnya terjun, pin masuk di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masuk di atas 2M karena sekarang harganya di bawah 2M pasti menginginkan bull. Jadi di dalam kripto ini masih ampuh dan selalu perang media. Media yang bayar dia, yang punya dia. Jadi kepentingan masing-masing yang berbeda. Yang sudah TP di atas 2M ingin jatuh, ingin masuk di bawah. Yang masuk di atas 2M ingin naik lagi, jangan sampai terjun. Itu yang terjadi. Wong di grup saya aja kemarin waktu SPL naik di 26.000 aja, turun pada ngeputaran turun. Setelah turun dia ingin serok dia turun, malah longsornya lebih turun lagi di bawah dia serok. Itu yang namanya game permainan ya. Kalau secara saya simpel, kemudian akan saya kasih pandangan contoh gini. Kalau tahun 2021 akhir itu kan akan bear market. Powell kan sudah warning akan pangkas suku bunga, maka terjadi bear. Kalau ini akan dipangkas 2 kali lagi sampai akhir tahun. Bear dari mana? Itu satu. Regulasi yang sudah aman, nggak ada lagi dulu. Koin sekuritas dulu, Polygon sekuritas, Algorand hancur sampai sekarang dibilang sekuritas. Bahkan Cardano pun pernah dibilang sekuritas sama Gary Gensler. Ya, jadi menurut saya, pandangan saya ini, bear market itu mulai akhir tahun depan. Karena di tahun ini akan lanjut bull run menurut saya sampai akhir tahun. Kemudian perkiraan saya di pertengahan November sampai pertengahan Desember. Kemudian akhir Desember pada TP untuk kebutuhan tahunan. Dan kemudian Desember akan masuk lagi, akan terjadi pump karena ada super siklus 1 dekade sekali. Ataupun 10 tahun sekali jatuh di kuartal 1 tahun 2026. Jadi pandangan saya bear marketnya mungkin tahun 2027 ketika Powell gantian menaikkan suku bunga. Itu baru namanya bear. Jadi harus kita tahu geopolitiknya secara global, baik ekonomi, kekondusipan, perang juga sekarang Gaza sudah aman. Kalau ini naik turun dibanting ini, wong ini perang. Sekarang kan si Trump saja sudah mengatakan dulu keluar dia presiden kripto. Cuannya Trump itu dari kripto, bukan bisnis senjata seperti rejim yang sebelumnya. Ya kalau dia sudah TP mau dibanting ya mengatakan akan bear. Maaf ini saya dihujat. Aki-aki tua bangka, fatput yang serangan tiap hari. Saya ingat tahun 2024 di akhir tahun. Ya mulai bulan 10 bahwa mengatakan bahwa sudah usai ini pasnya udah berbeda, sudah bear market, siklusnya udah berubah. Ini tua bangka
ngebul mulu ngomongnya, di mana-mana itu hampir mengatakan bear market. Apa yang terbukti? Apakah bear tahun 2025? Tahun 2025 sejarah BTC 2M lebih jatuh di tahun 2025. Maka yang benar omongan siapa? Ini nggak mengada-ngada. Saya ingat betul orang tua gemblung komen-komen di YouTube tuh. Semua di mana-mana mengatakan bear market, kok ini orang tua bull sendiri. Nyatanya sejarah tahun 2025 2 miliar BTC ada di tahun 2025. Ini prediksi saya belum tentu benar. Ya, nanti tahun 2027 baru bear yang sesungguhnya. Mungkin akhir tahun ini akan bull dulu sampai pertengahan Desember, kemudian TP-TP kebutuhan akhir tahun. Siklus ini ada, kalau nggak salah ingat, ada yang namanya buku kuno dari Tiongkok yang membahas tentang adanya super siklus 10 tahun sekali itu jatuh di tahun 2026 di kuartal pertama, yang sebelum-belumnya akurat nggak tahu yang kali ini karena belum terjadi. Saya bukan dewa ya. Itu. Dan ini perlu kalian ketahui, Well Crypto misterius borong 41 juta dolar Ethereum. Ethereum ini lagi di luar biasa, lagi diakumulasi gila-gilaan. Ya, itu yang lagi terjadi. Bahkan diprediksi siap bull lagi. Si Tom Lee dari Poundstrat ramalkan ETH akhir tahun ini puncak sampai tahun ini itu sampai 10.160-an juta sekian. Ya betul atau enggak saya enggak ngerti, saya enggak berani ya memprediksi sampai tembus 12.000 di akhir tahun para ahli. Kalau mereka sudah mainkan, tidak ada yang enggak bisa. Ya itu yang kalau nanti mati berarti habis ya ini ya. Juga Well Crypto kembali bertaruh melawan Bitcoin di tengah goncangan tarif Trump. Banyak yang masuk juga. Dan ingat, dengan adanya ETF support ini, adanya ETF BTC, jangan mimpi. Kita sudah kecolongan, kita sudah nggak bisa membeli lagi BTC di harga 16.000 kayak kemarin. Ya, secara omongan dari mana-mana dan dilihat dari fundamental yang adopsi makin meluas, makin dikenal cryptocurrency terutama BTC di belahan dunia, bahkan sekelas institusi, paling turun banter-banternya kalau dulu sampai 60%, 30% itu udah paling jatuhnya paling dalam. Ya makanya dengan belajar di grup saya, di komunitas-komunitas, kita gagal saat ini. Kalau saya nggak gagal, yang baru-baru ke depan bisa lebih cerdas, lebih ngerti lagi. Oh tahun 2027 bear, siapkan dana, hajar BTC, yang lain buang semua. BTC pas cuan di halving, BTC pasca halving kalian gunting, kemudian masuk di altcoin. Nanti altcoinnya keburu mahal mas bro kalau nggak masuk dari awal-awal. Apaan kemarin buktinya apa? Kita justru lebih mahal daripada Paus. Paus jual BTC mau masuk altcoin, apa yang terjadi? Trump nggak tahu pesanan dari mana. Tarik dagang, serot altcoin jatuh. Kita malah lebih mahal dari Paus belinya. Paus itu mau beli murah gampang saja. Market itu dikocok aja jadi turun pada ketakutan CL bubar. Ya kita ketakutan, mereka serok kok. Itu yang terjadi. Ya ini lagi si Cathie Wood ini bikin gebrakan. ARK Invest ajukan ETF Bitcoin terbaru ke SEC. Well Crypto kembali lagi. Jadi kalau terjadi goncangan-goncangan kemarin itu ya semua dari strategi. Sekarang dari regulasi udah oke, secara fundament. Gaza sudah aman. Ya, nggak ada Gary Gensler yang bikin ini SEC ini sekuritas. Pemerintah Jerman jual BTC sekian. Kalau menjual ETH nggak bisa ngebut kayak gitu, nggak punya ETH Jerman. Kemudian MTGOX digoreng terus. Sudah nggak mempan, tarik dagang hantam. Ini apalagi ditambah lagi nih ya Saddam Hussein gitu. Saddam Hussein udah nggak ada mas bro. Kalau selalu membahas ingatnya Mbak Tarman mulu. Jangan ya komennya saja Mbak Tarman mulu ke piye ya.
Pokoknya saya mohon maaf, saya nggak seneng kalau ada omongan si Arthur Hayes, James Wynn, MicroStrategy, Michael Saylor dari MicroStrategy, lain di bibir, lain di hati. Kalian percaya put nggak melihat fundamental, nggak cerdas jauh ke sana dengan melalui hati, lihat fundamentalnya sekarang bagaimana. Kita bisa melihat geopolitik global secara ekonomi, secara keamanan bagaimana. Kita harus lihat itu semua. Kalau kita hanya melihat berita itu simpel saja menurut saya. Ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu kan yang habis TP di 2M, dia ingin jatuh ke bawah toh, ingin serok lagi, ya bikin food berita mereka yang punya. Yang masih sangkut inginnya naik, sama XPL naik hampir 30.000. Yang ketinggalan di grup Mas Bro turun 0,9 turun, 0,9 dolar turun. Pada waktu itu kan di atas $1. Setelah turun 0,9 dia masuk, sekarang malah 0,4. Ini ya, makanya harus ngerti. Belum yang nggak pernah belajar, kalau di grup kan dikasih tahu ini bulan ini koin ini mau unlock ya, SPL unlock ini tahu. Kalau di luar saya bahas itu semua waktunya habis. Kalau di dalam kan saling edukasi, saling banyak teman, banyak pakar, banyak sahabat, info dari mana-mana tumblek-blek jadi satu, kita jadi banyak masukan. Ya terserah kalau kalian percaya akan BR. Kalau saya ya, kalau saya mengatakan belum. Ini ada berita yang menarik bahwa mana ini ya, nanti kalau mati berarti habis memori ya. Siklus bull run Bitcoin diprediksi tamat dalam 10 hari lagi. Analis dan penjelasannya ini ya, ini kan lucu. Analis siklus dan prediksi puncak kripto mengungkapkan bahwa sudah 1058 hari sejak Bitcoin mencapai titik terendahnya besar terakhirnya, menandakan bahwa fase bullish saat ini hampir mencapai akhir siklusnya. Model yang digunakan oleh pengamat ini yang dikenal sebagai inilah pokoknya A gitu ya, menunjukkan pada tanggal 24 Oktober yang akan datang sebagai kemungkinan hari ketika Bitcoin akan mencapai puncaknya. Masih akan ada puncak lagi ya. Dalam siklus sebelumnya BTC biasanya mencapai puncak antara 518 hari hingga 580 hari setelah halving, dan saat ini berada di 540 hari, yang berarti berada tepat di tengah zona puncak. Masih di tengah zona puncak, menambahkan kita tidak bisa hanya mendekati puncak, tetapi kita sudah berada di dalam jendela waktu di mana ketika puncak besar Bitcoin sebelumnya terjadi ya. Jadi itu yang jelas ya. Kita udah ngasih secara histori jendela waktu 20 Oktober hingga 5 November menandai zona puncak untuk siklus Bitcoin. Kalau saya yakin November ini harus cuan harga mati ya. Secara histori jendela 20 Oktober hingga 5 November mendatang zona puncak untuk siklus BTC, dan tanggal kunci seperti 24 Oktober yang semakin dekat. Para trader diharapkan mengantisipasi volatilitasnya yang meningkat dan kemungkinan gerakan eksplosif. Saat ini BTC diperdagangkan di sekitar sekian-sekian, mencerminkan penurunan sebesar 3% yang kelihatannya akan rally kembali. Oke, itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap dior, riset sendiri. Ucapan Mas Bro jangan kalian telan mentah-mentah, di riset lagi, dior lagi, karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing ya. Oke, karena Mas Bro juga manusia biasa, tentunya nggak sempurna. Yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.